Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini mau saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Iya Mas, siap. Ini mau tanya Mas bentar ya. Gimana? Bentar. Duduk dulu yang tenang Mbak. Ambil nafas. Iya. Kok ketok emang Aku kan sudah menyiapkan yang aku tanyakan daripada nanti blek-blekku gitu loh Mas. Siap. Ya gini ya Mas. Kan saya tuh bulan 4 ini kan rencana mau pulang gitu. Terus yang saya tanyakan, paspor saya itu bulan 5 harus renew gitu. Terus sebaiknya renew paspor dulu atau nyampe Hongkong baru renew gitu aja? Cuti? Cutinya bulan 4, tapi paspornya kan bulan 5 harus renew karena 2024 bulan 10 paspornya habis. 2024 bulan 10. Sampean balik dari Indonesia bulan berapa? Bulan 4 tanggal akhir 20-an lah. Tanggal 20-an. Rencana cuma Gak sampai 6 bulan kan? Sampean balik itu paspor masih berlaku 7 bulan kan? Iya. Oke. Jadi kalau kayak gini ada dua alternatif ya Mbak. Ada Mas? dua pilihan buat sampean. Sudah, masalahnya cuma itu aja kan? Iya. Ini aku ngomong sekalian ya Mas. Kan waktu bulan 11 kemarin aku kan Jutking, tapi kan sebenarnya belum muyung sih sebenarnya gitu ya. Terus waktu di imigrasi itu sedengar saya disuruh bulan 9 tanggal 22 disuruh ke imigrasi gitu toh Mas. Iya ya, enggak Jutking apa extend gitu loh yang aku tanyakan itu. Oke. Dua itu aja. Oke. Iya. Ntar saya tak gawe katok sik, soalnya di Jisung. Oke, mulai tak jawab yang pertama tadi ya, mengenai paspornya sampean ya. Jadi mengenai paspornya sampean tadi harus kayak gimana ya? Iya. Jadi gini Mbak, kalau sampean belum sampai 6 bulan, gak kurang dari 6 bulan, itu sebenarnya sampean boleh pulang dulu, terus balik, habis balik baru di renew paspornya kalau belum 6 bulan. Karena peraturan penerbangan itu kalau paspor kurang dari 6 bulan itu tidak bisa terbang, kecuali sampean pulang Indonesia. Jadi paspor sampean kurang 3 bulan, sampean terbang ke negara asal boleh. Tapi biasanya kayak gitu juga rawan, karena sebelum 6 bulan sebaiknya harus diperpanjang di konsulat terdekat kan kayak gitu. Tapi kalau turis kan nggak dilayani memperpanjang. Kalau jadi turis itu tidak dilayani memperpanjang paspornya itu di negara terdekat. Jadi seperti itu. Nah, sampean pertama karena masih bulan 4, sampean boleh apply sekarang ya. Cari di renew, booking apply-nya sekarang ya. Sampean ambil sampean ambil bulan sebelum bulan 4, bulan 3. Nanti kan pasti akan ditanyain, "Loh, paspormu kan matinya masih lama." Ya, sampean ngomongnya kayak gini, "Bah, saya daripada khawatir Pak, nanti ada permasalahan di penerbangan, boleh nggak saya renew sekarang?" gitu loh. Bisa dipahami nggak? Bisa. Satu itu ya kan. Yang alternatif kedua, kalau dia sudah tidak mengizinkan, tidak mau, berarti ya mau nggak mau, sampai akhirnya harus nanti baliknya baru renew ya. Bilang aku tuh saya tuh khawatir Pak, bisa nggak saya dibantu dilolosin. Nah, soalnya nanti pada saat sampean renew paspor, setelah renew paspor itu sampean baru extend, karena memindahkan visa yang lama ke paspor yang baru. Bisa dipahami nggak? Bisa. Saya ulangi lagi ya. Bisa, ya. Yang jawaban sampean tadi ya kan,
Jutking atau apa itu kan. Nah, bukan moyong. Karena paspor sampean mau habis, Jutking pun dia tidak bisa memberikan jangka panjang kertas yang kecil itu karena paspor sampean kan habis. Iya kan? Iya. Nah, jadi visa itu tergantung umur paspor sebenarnya. Kalau umur paspornya panjang, maka visa itu bisa maksimal. Artinya maksimal itu dari mentok sampai sampean finish itu bisa. Tapi karena paspor sampean nggak cukup, ya kan? Makanya visanya kebatas. Maka dari itu sampean renew paspor, habis renew paspor, extend visa, memindahkan visa di paspor lama ke paspor yang baru. Saya rasa jawaban saya sudah sangat jelas kalau menurut saya, tapi sampean masih bingung apa enggak? Enggak. Makanya ya cuman yang saya pastikan sebelum bulan 10 itu kan aku harus keluar dari Hong Kong lagi gitu. Sebelum bulan 10. Lah paspornya sampean matinya bulan berapa? Bulan 10. Tapi kan kemarin dari imigrasi Makau, pergi ke Makau itu diharuskan sebelum tanggal 22 bulan 9 harus extend lagi gitu. Saya meng. Nah, jadi artinya extend itu sampean harus renew paspor. Nah, makanya nanti setelah renew paspor kalau sampean dapat di bulan 3 dapat jadwal atau 2 bulan 4, habis itu sampean extend lagi. Nah, pulang ke Indonesia boleh aman itu. Wis nggak kepikiran karena visa sampean dipindah ke paspor yang baru, kemudian plus sampean pulang Indonesia. Jadi sampean balik itu nanti visanya pasti habis finish kena itu. Bahkan melebihi jangka waktu finish itu bisa. Iya, terima kasih. Jadi nggak ada masalah itu. Nanti kalau sampean bingung lagi, boleh ditanyakan mumpung sekarang. Kalau nanti masih lali-lali piye sing dijelasno, sampean bisa lihat kontenku lagi. Karena ini kan tak naikin. Ini siap-siap cari informasi dulu gitu. Nah, makanya ya bagus. Nah, ini kan saya senang nih. Subscriber saya itu saya senang. Jadi menghadapi masalahnya itu sebelum kena masalahnya itu ngomong kan enak, diskusi. Ini berarti nonton. Karena banyak yang telepon moro-moro ujuk-ujuk. Jadi saya bisa menebak orang ini baru nonton saya atau orang ini sudah lama nonton saya. Jadi saya bisa menebak. Nah, kalau sampean aku nggak ngerti, kelihatannya sih sudah lama nonton, makanya ngajak omong-omongan sebelum kejadian. Kan gitu. Iya, Mas. Makanya kan seneng aku. Jadi kalau kayak gini enak. Kita masalahnya itu bisa kita prediksi di awal, sudah kita diskusikan. Makanya kan judul saya bukan curhatan tapi temen ngobrol. Temen diskusi. Sebenarnya tak tulis temen diskusi. Temen ngobrol. Wah, itu kan bukan, aku nggak mau sebenarnya. Kalau curhat itu aku nggak mau karena curhatan itu masalah itu sudah terjadi. Terus gimana? Iya, ini. Wes. Terus apa lagi? Satu lagi ya, Mas. Seandainya bantuin beli tiket itu bisa ya, Mas? Sebenarnya beliin bisa, Mbak. Ya kan, nggak ada masalah kalau saya. Cuman kembali lagi kalau beli tiket itu agak ribet, yang minta tanggal ini tanggal itu bla 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 bla, harganya mahal, harganya tinggi. Nah, badine gak sepiro, ya kan repotnya gak kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang tuh seperti itu, kecuali kalau wis aku piro regane tiket dino iki sakmene. Kadang-kadang rego sakmene, ono enggak sing rego sakmene, bisa dipahami enggak? Karena kita memang kalau beli tiket saya bisa, Mbak. Bantuin beli tiket juga bisa. Sebenarnya semuanya bisa. Cuman kadang-kadang kan jenenge tuku tiket kan mesti akeh rewel itu. Bener enggak aku ngomong? Iya, Akeh rewel. Boleh. Ya wes gak apa-apa, nanti coba. Cuman ya saya nyampein di depan kan, saya nggak pingin ada dusta dengan kita. Soalnya kadang-kadang waktu kita buat teman-teman ini nelpon aja kadang-kadang 3 telepon bunyi semua. Sing ate diangkat kan ya bingung kan kayak gitu tuh, Mbak. Karena banyak teman-teman yang mau diskusi. Intinya nggak apa-apa, sampean mau minta tiket ke saya boleh. Terus saya rekomendasi juga Happy Travel juga boleh, di Koswibi itu Happy Travel.
yang memang dia agensi penjualan tiket gitu loh. Gitu Mbak. Wis ya, nggak ada masalah. Nanti paling bojoku soalnya gini Mbak, aku gak duit cash ah. Tabungannya tidak di saya. Semuanya di istri. Nah, istri sekarang kan kerja di restoran. Jadi nyambi ya restoran, ya agent. Aku juga nggak ngerti. Jadi kayak gitu. Kalau bantu beli tiket bisa gitu aja. Wis. Pokoknya itu ya, paspor diajukan untuk renew ya. Begitu diizinkan, alhamdulillah. Begitu tidak diizinkan, ya wis mau panfa. Apalagi kita harus pulang lagi karena masih 7 bulan. Jadi kalau memang ternyata benar-benar 7 bulan, jangan sampai kurang dari 6 bulan ya Mbak intinya. Kalau sampai dari Indonesia mau terbang ke Hong Kong ternyata paspor sampai cuma berjalan 4 bulan, ya itu antara gamang ya, khawatir ya. Tapi sampean kan masih pegang visa. Tapi sampean masih pegang visa kekuatannya. Di situ tinggal bejo-bejan dan unda-undi ae gitu loh. Aku gak ngerti soalnya Indonesia kadang hal yang bleset, wong yang gak bleset tadi digawe bleset ben oleh duit. Pemeneh sing wis jelas-jelas bleset malah jadi panganan buat mereka. Ini loh, aku kadang-kadang di Indonesia itu pikirannya juga sudah kayak gitu. Nggak bisa suruh berpikir jernih kalau di Indonesia. Kalau di Hong Kong aku jelas, aturannya jelas, beres, gak masalah gitu. Tapi kalau di Indonesia aku kadang-kadang harus setengah gamang gitu. Ya podo ae sama teman-teman. Bawa HP iPhone 5 biji aja kemarin lumayan ketar-ketir. Nanti dipermasalahkan lah, beginilah, begitulah. Kadang-kadang kayak gitu saya, tapi ternyata 2 kali pulang tidak ada persoalan. Ya berarti Indonesia sudah mulai baik gitu aja harapannya. Iya. Oke, seperti itu ya Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira? Terima kasih penjelasannya. Cukup? Sudah jelas. Oke. Terus seandainya saya mau beli tiket datang ke kantor atau sekarang bisa menjelaskan gitu Mas ya? Sampean aku cuma minta tanggal. Nanti tunggu istriku aja ya. Soalnya duitnya di dia. Aku transaksi nek duitnya gak cukup kan podo ae toh Mbak, bener gak? Kalau aplikasinya aku punya Mbak, tapi duitnya gak duwe gitu kan. Atau duitnya aku njaluk sampean ya gak apa-apa gitu loh. Mbak tolong transfer no rene. Nah kadang-kadang kan itu yang bikin gak enak. Kalau tiket kan minta ditransfer dulu. Mending lah sampean kalau ada libur, ada waktu longgar main ke rumah. Kalau gitu sekian, terima kasih. Soal tiket atau aku janjian datang ke kantor Mas Andro gitu. Boleh. Ke rumahnya gitu. Boleh, itu lebih enak. Jadi nek depan kan enak omong-omongannya daripada telepon. Makanya aku sendiri juga ntar takutnya salah pengertian kalau di telepon gitu, kalau di depan kan aku lebih ngerti. Betul. Siap, wes cukup Mbak. Ada lagi kira-kira yang perlu kita obrolin? Cukup? Cukup dulu. Mas, terima kasih penjelasannya. Oke. Alhamdulillah sudah gamblang. Ya, wes gak bingung ya? Enggak. Wis. Terima kasih Mas ya. Tetap semangat ya, sehat selalu buat sampean. Oke. Terima kasih sama-sama ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, ya menyelesaikan persoalan orang, membantu menyelesaikan, bukan menyelesaikan, membantu memberikan pandangan, gambaran, arahan, itu sesuatu banget buat saya. Ya, namanya hidup. Kalau bermanfaat buat orang lebih banyak, itulah baru nilai kehidupan yang sebenarnya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.